Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil proposal proyek yang kami buat. Sebelum itu kami dari kelompok 5, ada Azka Nabila, saya sendiri, dan ada Firly Safila. Pada kelompok 5 ini kami membuat judul proyek proposal analisis Rodamin B pada beberapa variasi jajanan pasar. Untuk selanjutnya mungkin akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa kami memilih penelitian ini. Nah, rodamin B adalah senyawa kimia sintesis yang berwarna kehijauan atau ungu kemerahan dan tidak berbau. Rodamin B biasanya digunakan sebagai pewarna makanan pada berbagai jenis makanan ringan dan dilarang untuk digunakan pada produk makanan karena efeknya yang berbahaya bagi kesehatan. Rodamin B diketahui dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, kulit, mata, dan sistem pencernaan, serta dapat menyebabkan keracunan, kerusakan hati, dan kanker dalam jangka panjang. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan rodamin B di berbagai jajanan tradisional yang dijual di pasar. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa sejumlah besar sampel dinyatakan positif mengandung rodamin B. Satu studi bertujuan untuk menganalisis risiko kesehatan dari paparan rodamin B pada anak-anak sekolah yang mengkonsumsi saus sambal. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsentrasi rodamin B dalam saus berada di atas batas aman yang dapat menimbulkan resiko kesehatan yang signifikan bagi anak-anak. Dalam konteks ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keberadaan rodamin B pada beberapa variasi jajanan tradisional yang dijual di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kontaminan rodamin B pada jajanan tersebut dan meningkatkan kesadaran akan dampak berbahaya dari pewarna ini terhadap kesehatan. Penelitian ini akan membantu memberikan informasi kepada konsumen dan membuat kebijakan tentang perlunya mengatur penggunaan rodamin B dalam produk makanan dan mempromosikan penggunaan alternatif yang lebih aman. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara melakukan analisis rodamin B pada beberapa variasi jajanan pasar. Yang kedua, bagaimana uji identifikasi rodamin B pada beberapa variasi jajanan pasar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara melakukan analisis rodamin B pada beberapa variasi jajanan pasar. Kemudian mengetahui hasil uji identifikasi kandungan rodamin B pada beberapa variasi jajanan pasar. Adapun luaran yang diharapkannya yaitu diketahui keberadaan kandungan rodamin B pada beberapa variasi jajanan pasar. Adapun manfaat program, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat mengenai berbagai cara mengidentifikasi kandungan rodamin B pada jajanan pasar. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai ciri-ciri pangan yang mengandung rodamin B, sehingga masyarakat lebih dapat berhati-hati dalam memilih jajanan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Nah, rodamin B adalah pewarna makanan sintesis yang biasa digunakan dalam berbagai produk makanan, termasuk jajanan tradisional yang dijual di pasar. Rodamin B berbentuk kristal berwarna kehijauan atau ungu kemerahan dan tidak berbau. Rodamin B sangat mudah larut dalam air, menghasilkan warna merah kebiruan dan fluoresensi yang kuat. Rodamin B juga larut dalam alkohol, HCl, dan NaOH. Rodamin B biasanya digunakan sebagai pewarna makanan karena warnanya yang menarik dan stabilitas warna yang lebih baik daripada pewarna alami. Rodamin B adalah pewarna makanan berbahaya yang tidak boleh digunakan dalam produk makanan. Penggunaannya dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti kanker, kerusakan hati, dan keracunan. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan rodamin B.
Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa sejumlah besar sampel dinyatakan positif mengandung rhodamin B yang mengindikasikan meluasnya penggunaan pewarna makanan berbahaya dalam hal industri makanan. Rhodamin B juga ditemukan pada produk makanan lainnya seperti saus sambal yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi kesehatan terutama anak-anak. Selanjutnya ada KLT atau kromatografi lapis tipis atau thin layer chromatography. Adalah sebuah metode pemisahan dan analisis yang digunakan untuk memisahkan campuran senyawa berdasarkan perbedaan afinitas senyawa-senyawa tersebut terhadap fase diam dan fase gerak. Selain itu, metode ini dapat digunakan sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi senyawa-senyawa dalam campuran sebelum dilanjutkan dengan teknik analisis yang lebih canggih. Selanjutnya ada accidental sampling. Accidental sampling merupakan pengambilan sampel tidak acak. Adalah suatu bentuk pengambilan sampel yang dilakukan tanpa perencanaan atau strategi yang terstruktur. Untuk penelitian yang lebih baik dan hasil yang lebih representatif, metode pengambilan sampel yang lebih sistematis seperti pengambilan sampel acak atau pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu atau stratified sampling lebih disarankan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jajanan pasar. Jajanan pasar adalah makanan atau minuman yang dijual di pasar tradisional atau di pinggir jalan. Jajanan pasar biasanya dibuat secara manual dan menggunakan bahan-bahan alami tanpa bahan pengawet, sehingga aman dan sehat untuk dikonsumsi. Beberapa penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keberadaan rhodamin B pada jajanan pasar. Eh, Penelitian oleh Fatimah menemukan bahwa konsentrasi rhodamin B dalam saus melebihi batas aman dan dapat menimbulkan resiko kesehatan pada anak-anak. Boleh di next. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu ada pengambilan sampel. Lalu yang kedua ada pembuatan baku pembanding. Lalu ada pemisahan zat berwarna. Yang terakhir ada analisis dengan KLT atau kromatografi lapis tipis. Itu pada tempat pelaksanaan ini insya Allah dilakukan selama 6 minggu di laboratorium terpadu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu ada alat chamber, pinset korek api, pipa kapiler, pipa ukur, pipet tetes, lumpang dan alu, kain, gelas kimia, tabung reaksi, batang pengaduk, neraca analitik, lampu UV 250 nanometer, ada lampu UV 366 nanometer. Dan juga ada bahannya itu standar rhodamin B atau sigma, benang wol, eter, aquos, asam asetat 10%, amonia 20%, 2%, amonia 10%, etanol teknis 70%, silika gel GF 254 nanometer, etanol 96%, isopropanol, amonia, etil asetat, metanol, amonium hidroksida, isobutanol, N-butanol, asam asetat, HCl, dan H2SO4. Coba di next. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama itu ada pengambilan sampel. Sampel jajanan pasar diambil di 2 pasar Kecamatan Dayakolot, Bandung. Yang kedua ada pembuatan baku pembanding. Pembuatan baku pembanding ditimbang 25 mg rhodamin B, lalu dilarutkan dalam 25 ml etanol 96%. Yang ketiga ada pemisahan zat warna. Pemisahan zat warna, benang wol dididihkan di dalam air, lalu dikeringkan, lalu dicuci dengan eter untuk menghilangkan kotoran dan lemak. Setelah itu dididihkan dengan NaOH 1%, lalu dibilas dengan air. Yang terakhir ada analisis dengan KLT, yaitu analisis dengan kromatografi lapis tipis sebanyak 2 cuplikan sampel ditotalkan pada plat KLT, lalu dialusi dalam bejana yang berisi isopropanol dan amonia 100:25. Mungkin cukup sekian untuk presentasi proyek proposal yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
eee, ditutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.